minta apa-apanya ini Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar senantiasa apapun akan hamba-Mu sampaikan sebentar, itu semuanya semata-mata hanya berdasarkan isi hati-Mu yang dapat mengubahkan dan berkati setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Oke. Sebentar ya. Oke. Shalom semuanya. Boleh dong kita on cam aku aja. Ini lagi mati lampu, harus on cam. Maaf ya, aku juga lagi di jalan. Ini aku setel full ya. Karena layarnya bisa ada cahaya sedikit-sedikit. Ini mati lampu dari pagi teman-teman, dari jam 8 pagi sampai sudah jam berapa ya? Jam 8 di sini. Sudah masih mati lampu. Luar biasa ya. Oke, tapi suruh kedengar teman-teman? Kedengarannya? Oke, puji Tuhan ya. Luar biasa. Ya, puji Tuhan luar biasa. Ya mungkin aku juga yang menyapa ya buat kita semuanya malam hari ini. Karena kalau tidak salah udah 2 minggu atau 3 minggu lebih aku tidak pernah hadir di sini karena memang kita sempat mengalami satu masalah gitu ya. HP ku rusak, HP tidak bisa menangkap jaringan teman-teman. Jadi memang pada akhirnya aku nggak bisa on ibadah gitu ya, karena memang nggak ada jaringan sama sekali. Kalaupun ada jaringan itu cuma siang aja, kalau malam nggak ada jaringan. Akhirnya aku nggak bisa ikut ibadah, dan akhirnya puji Tuhan setelah HP-nya diperbaiki, ya ini sudah bisa datang lagi beribadah di sini. Ya puji Tuhan ya, luar biasa. Oke, mungkin aku juga nggak akan lama-lama teman-teman, karena ada jadwal lagi di grup SMP lagi. Oke, jadi malam hari ini mungkin aku sedikit membagikannya apa sih itu ya yang menjadi kebenaran firman Tuhan yang untuk memberkati kita semuanya. Dan aku percaya ini bisa memberkati kita semuanya malam hari ini yang berkumpul di tempat ini. Jadi malam hari ini tema kebenaran firman Tuhan yang ingin aku sampaikan adalah berbicara tentang ketaatan. Oke, ketaatan ya teman-teman. Ya, aku percaya teman-teman pasti sudah banyak mengetahui apa sih ketaatan itu gitu. Ya, kenapa sih gitu teman-teman? Mungkin bertanya kenapa malam hari ini temanya itu bicara tentang ketaatan. Ya, karena begini teman-teman. Ya, dalam kehidupan kita hari-hari ini satu hal yang harus perlu kita ketahui bahwa ketaatan itu adalah sesuatu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Dan ketaatan itu adalah sesuatu hal yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita teman-teman. Kenapa gitu ya? Karena ya kalau teman-teman di sini yang sedang bekerja gitu ya, teman-teman kalau bekerja, ya teman-teman bekerja nih, kalau tiba-tiba bosnya teman-teman nyuruh, kamu harus kerjakan ini, misalnya Bang Ian, kamu harus kerjakan ini gitu. Kalau misalnya Bang Ian nggak kerjakan apa yang bosnya Bang Ian suruh, kira-kira gimana? Pasti akan kena marah gitu ya. Ya kalau terus-terusan seperti itu, lama-lama bisa dipecat gitu ya. Yang mungkin buat teman-teman yang lagi kuliah, yang lagi sekolah gitu ya, disuruh sama guru nih, disuruh sama dosen gitu, harus bikin tugas gitu. Teman-teman nggak bikin tugas, kira-kira gimana? Teman-teman pasti tidak akan dapat nilai, ujung-ujungnya nggak bakalan bisa lulus gitu. Nah, jadi apa temannya, bahwa yang namanya ketaatan itu adalah sesuatu hal yang sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita teman-teman. Jadi dalam kehidupan kita di dunia hari-hari ini pun ketaatan itu adalah sesuatu hal yang sangat penting teman-teman. Begitupun juga teman-teman ya, di dalam kehidupan kerohanian juga itu ketaatan itu juga sesuatu hal yang penting teman-teman. Oke, kita buka yuk teman-teman Alkitab kita malam hari ini di dalam Ibrani pasal yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Ibrani pasal yang ke-5 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Oke, Ibrani 5 ayat 8 sampai 9. Oke, mungkin adakah teman-teman yang mau membantu untuk membacakannya? Ibrani 5 ayat 8 sampai 9, ada dua ayat nih. Sudah dapat teman-teman Ibrani 5 ayat 8 dan ayat 9? Sudah, Pak. Ibrani 5 ayat 9. Oke, silakan.
Dan sekalipun Tuhan adalah anak, Tuhan telah belajar menjadi taat dari apa yang telah diderita, mencapai kesempurnaannya. Ia menjepok keselamatan yang abadi. Amin. Oke, aku akan ulang ya. Ikut tidak terlalu jelas ya. Demikian firman Ibrani 5 ayat 9, dan sekalipun ia anak A, sekalipun ia adalah anak yang telah taat dari apa yang telah dideritanya, sudah sebelumnya ia menjadi pokok keselamatan. Oke. Kayaknya jaringanku ngelik tiba gitu ya. Oke. Nah, teman-teman, dari bab kita malam hari ini di dalam Ibrani 5 ayat 8 sampai ayat yang ke-9, kita bisa melihat satu contoh yang luar biasa ya, bagaimana di sini Tuhan Yesus sendiri gitu ya. Tuhan Yesus sendiri memberikan contoh ketaatan yang begitu luar biasa, teman-teman. Ya, Tuhan Yesus sendiri memberikan contoh ketaatan yang sangat begitu luar biasa kepada kita hari ini, teman-teman. Ya, contoh ketaatan seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan? Nah, kita buka yuk teman-teman lagi Alkitab kita di dalam Matius 26 ayat yang ke-39. Matius 26 ayat yang ke-39. Teman-teman udah dapat semua nih ayatnya atau belum? Matius pasal yang ke-26 ayat 39. Udah dapat? Hello. Ini kok pada silent. Udah dapat? Oke, aku akan bacakan kita semuanya. Matius 26 ayat yang ke-39. Demikian firman Tuhan dikatakan begini. Maka lalu dia kembali sedikit, lalu sujud berdoa, katanya, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki, teman-teman. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Nah, di sini kita bisa melihat ya teman-teman, satu contoh ketaatan yang begitu luar biasa yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita malam hari ini, anak-anaknya, teman-teman. Jadi mana kalau kita coba perhatikan ini, teman-teman, kita bakalan menemukan ya bahwa ada satu momen gitu ya di mana Tuhan Yesus itu sendiri sebenarnya dia nggak mau disalib, teman-teman. Kita baca yang standar dan kita baca terjemah ya bahasa Indonesia segini dikatakan teman demikian lagi lebih sedikit lalu ia bersungguh berkata, yang aku harus alami, janganlah jangan menurut kemauanku, melainkan menurut kemauan Bapa saja. Itu artinya apa? Kita bisa melihat jelas di sini bahwa sebenarnya Tuhan Yesus itu sebenarnya tidak mau disalib, teman-teman. Tuhan Yesus sendiri tidak mau disalib. Tuhan Yesus sudah ngomong gitu bahwa ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripada teman-teman. Ya di sini jelas sekali memperlihatkan satu keberatan Tuhan Yesus untuk menerima yang namanya cawan dan dari itu Tuhan Yesus sebenarnya nggak mau disalib, teman-teman. Dia nggak mau dihukum mati, teman-teman. Ya, tapi lihat teman-teman ayat yang selanjutnya di kalimat selanjutnya dikatakan janganlah seperti kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Awalnya Tuhan Yesus ini membawa aku sebenarnya nggak mau disalib gitu loh. Tuhan Yesus ini berdoa sama Bapa di surga gitu. Bapa, sekiranya biarlah Tuhan ini lalu daripadaku gitu. Tetapi artinya Tuhan Yesus ini begitu. Tetapi janganlah seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Nah, kita bisa melihat pengalamannya, kita ada yang sangat luar biasa yang Tuhan Yesus berikan sama kita malam hari ini apa? Awalnya Tuhan Yesus mau disalib, teman-teman. Awalnya dia sebenarnya nggak mau dihukum,
biasa begitu. Itu kerja model lagi itu aku ada videonya itu, nanti akan kita putar karena itu cukup lama juga, tapi mungkin kita putar di sini gitu ya. Itu menurutku itu adalah apa namanya ya, film yang sangat begitu luar biasa, memperlihatkan bagaimana Yesus itu taat daripada perintah Tuhan itu. Artinya apa teman-teman sekalian malam hari ini, bahwa ketuhanan Yesus sendiri aja memberikan suatu ketaatan begitu luar biasa kepada kita malam hari ini. Bagaimana dengan kita sebagai anak-anak di tengah-tengah dunia ini? Artinya apa, ketaatan itu adalah sesuatu hal yang sangat-sangat luar biasa yang harus perlu kita miliki dalam kehidupan kita. Amin. Dalam hari ini mungkin untuk mengakhiri firman malam hari ini, aku ingin membagikan satu kesaksian yang dimana baru saja aku alami beberapa hari yang kemarin gitu. Ya ini kalau mau dibilang mungkin belum satu minggu teman-teman, kesaksian ini yang aku alami beberapa hari yang kemarin. Jadi ya mungkin teman-teman yang kuliah sekarang ini gitu ya, apa namanya, dari bulan Juni kemarin itu kan kita sudah libur semester gitu ya, sama aku juga udah libur semester dari bulan Juni kemarin gitu. Tapi sayangnya kemarin di bulan Juni itu pertemuan terakhir itu aku nggak bisa hadir, aku nggak masuk kuliah karena ada satu urusan bapak waktu itu sakit, aku harus pulang kampung, mungkin aku nggak masuk kuliah akhir gitu itu teman-teman. Nah ternyata pada saat pertemuan terakhir di perkuliahan itu teman-teman, kayak kami itu diberikan, dikasih tugas gitu, kami itu harus atau dikasih tugas untuk membuat jurnal gitu. Teman-teman yang pernah kuliah atau teman yang kuliah harus tahu jurnal seperti apa gitu, atau kalah gitu lah ya. Kami itu diberikan tugas semacam jurnal gitu, dan di situ ketika aku punya sama teman-temanku, nggak ada yang ngasih tahu kalau Juan itu ada tugas gitu, tugas buat gini gitu. Temanku nggak ada yang ngasih tahu, dosen itu nggak ada yang ngasih tahu, di grup STT kami itu nggak ada yang ngasih tahu kalau ada tugas gitu. Aku nggak tahu kalau misalnya ada tugas gitu. Karena aku pikir nggak ada tugas, mungkinnya aku santai gitu kan. Tapi beberapa hari kemarin gitu ya, kalau tidak salah itu tepatnya di hari Kamis teman-teman, di hari Kamis minggu kemarin itu, hari Kamis minggu kemarin itu tiba-tiba aku lagi di tempat kerja aku, dan tiba-tiba aku nggak tahu teman-teman, aku nggak tahu apa, tiba-tiba semacam ada suara yang ngomong gini sama aku, kamu harus buat jurnal katanya. Kata suara itu ngomong sama aku, kamu harus buat jurnal gitu katanya. Loh aku sendiri ngerasain gitu, ini siapa yang nyuruh gitu ya, kok tiba-tiba di hati aku itu ngomong kamu itu harus buat jurnal katanya, dan tema jurnalnya itu harus seperti begini dijelaskan semua gitu. Ya dah gitu kan, aku pikir adalah mungkin yang penting gitu ya, aku harus buat. Akhirnya aku buat jurnal itu, aku nggak ngerti gitu, pokoknya buat aja gitu. Dan tahu teman-teman apa yang terjadi? Ternyata tepat di hari Sabtu kemarin itu tiba-tiba dosen kami itu ngasih tahu sama kami gitu ya, bahwa jangan lupa ya, nanti tanggal 14 gitu ya, tanggal 14 Juli tugas jurnalnya itu harus dikumpulkan katanya. Loh, saya bilang aku nggak tahu kok tiba-tiba ada tugas jurnal itu ya, aku nggak tahu misalnya kalau misalnya ada tugas jurnal yang memang harus dikasih sama kami gitu, kok tiba-tiba ada tugas kita ternyata gitu ya. Tapi apa yang aku alami itu sesuatu yang ngomong sama aku, kamu harus buat jurnal, dan di situ aku memilih untuk taat dan aku mengikuti gitu. Pada saat suara itu ngomong kamu harus buat jurnal, aku buat teman-teman, aku buat seperti yang disuruh di dalam, yang disuruh oleh suara itu, yang aku nggak ngerti itu suara di mana teman-teman. Dia bilang kamu harus buat jurnal, aku buat teman-teman. Dan luar biasanya ketika jurnal itu sudah hampir jadi, tiba-tiba dosen kami itu bilang bahwa kalian ada jurnal dan jangan dikopi hari tanggal 14 Juli nanti. Wow, itu hal yang luar biasa teman-teman. Kenapa? Karena kalau misalnya aku nggak taat sama satu suara yang suruh aku, kamu harus bikin jurnal, mungkin aku bisa pastikan sekarang aku bakalan ketinggalan teman-teman. Aku bakal ketinggalan
jurnal itu seperti apa gitu, apa namanya, susahnya itu seperti apa untuk bikin jurnal. Nggak gampang teman-teman. Kayak seperti kita cari aja di Google gitu kan, atau buka apa itu namanya AI kan, ketik-ketik tiba-tiba dapat gitu teman-teman. Yang namanya bikin jurnal itu susah teman-teman. Ya makanya kalau kemarin teman-teman yang sering yang udah siap nomor aku itu, ya beberapa hari kemarin hari itu aku sempat apa ya, bikin story di mana aku bersama Pulih, ya itu sudah aku dari teman-teman. Cuma aja misalnya waktu kalau aku nggak taat sama satu suara itu yang suruh aku, kamu harus bikin jurnal, mungkin saat ini aku pasti ketinggalan tugas teman-teman. Aku pasti ketinggalan tugas. Kenapa? Karena ya namanya bikin jurnal itu tidak mudah teman-teman. Itulah yang namanya pentingnya ketaatan teman-teman. Makanya aku mau katakan malam hari bagi semuanya bahwa ketaatan itu adalah sesuatu hal yang sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita teman-teman. Bukan cuma kepada dunia, taat kepada Tuhan pun penting teman-teman. Gitu ya. Karena kenapa? Terkadang sewaktu-waktu Tuhan itu bisa aja mengingatkan kita untuk melakukan sesuatu teman-teman. Kalau kita nggak taat, kita rasakan ketinggalan teman. Seperti yang aku alamin waktu itu juga. Ya kalau misalnya aku nggak memilih untuk mendengarkan suara itu, aku nggak bikin jurnal, aku cuma santai, mungkin aku bakalan ketinggalan teman-teman. Mungkin aku nggak bakalan bisa mengumpulkan tugas itu teman-teman. Tapi karena aku memilih untuk taat gitu ya, aku memilih untuk mengikuti apa yang suara itu katakan. Puji Tuhan, aku bisa pastikan di sebelum tanggal 14 nanti jurnal itu bisa selesai seperti itu. Jadi aku mau katakan buat kita semua malam hari ini, ayo teman-teman, kita itu memiliki yang namanya ketaatan kepada Tuhan teman-teman. Ya kalau pada dunia kita bisa lagi saat ini, kepada Tuhan kita nggak bisa teman-teman. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan malam hari ini, kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Karya lagi kepadamu ya Pak. Umat hari ini kami bareng tinggal pesan boleh nih mengubahkan kehidupan kami Bapak. Tahu dengan kehidupan hari-hari para firman-Mu itu bukan hal yang mudah. Sering dipanggil untuk taat kepada kamu, tapi sering hidup ini Bapak dirinya tidak nasib buat ini sedang kepada firman. Kami percaya kami bersama Engkau, kami sanggup, kami mampu untuk menaati segala sesuatu firman Engkau yang besar. Terima kasih kami bersyukur pada ini hal. Amin. Oke, aku